Jumena SHMH selaku pembimbing sekaligus juga penelaah. Yang saya hormati Bapak Surya Anom, SHLLM selaku pembimbing sekaligus juga penelaah. Yang saya hormati Bapak Dr. Daniel Amir, SHMH selaku pembimbing sekaligus juga penelaah. Yang saya hormati Bapak Afandi Sitamala selaku sekretaris bidang. Para mahasiswa teruji, Saudari Megadia, Saudari Indra Midian, dan Saudara Andara Destinta yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan karunia-Nya, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan banyak sekali nikmat sehat, ya, yang terutama juga mungkin nikmat-nikmat yang lain yang mungkin tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Salawat dan salam selalu kita limpahkan pada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya semua. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan melaksanakan sidang skripsi gelombang kedua dalam artian dalam 1 minggu, karena memang kemarin hari Selasa masih pertimbangan kami adalah karena mungkin cukup banyak, jadi kami bagi 2, dan juga ada beberapa teman-teman yang memang kemarin terlambat untuk menyelesaikan proses administrasi. Dan mungkin yang tersisa untuk yang sekarang ada 3 orang, yakni Saudari Andra Destinita, Saudari Indra Midian, dan Saudari Megadia. Karena memang situasinya juga mungkin sudah disampaikan bahwa kita masih dalam situasi pandemi, kampus sedang dalam posisi lockdown, semua kegiatan kampus di lingkungan Civitas Akademika Untirta ditiadakan, maka kegiatan proses belajar mengajar atau proses kegiatan akademik itu hampir sebagian besar, mungkin semuanya ya sampai tanggal 20 itu dilaksanakan di rumah atau lewat mekanisme daring atau online. Termasuk juga kita hari ini. Jadi mungkin Pak Surya, Pak Nana, Pak Daniel sudah mengetahui seperti mekanisme yang kemarin hari Selasa, bahwa nanti para peserta sidang akan menyampaikan presentasinya 10-15 menit, kemudian para peserta sidang akan diuji di room masing-masing para penelaah. Mungkin tadi sudah disampaikan, sekiranya mungkin nanti saya mungkin dengan Pak Anom juga ada undangan rapat di jam 10 atau mungkin jam 11 nanti bisa fleksibel. Nanti mungkin sekedarnya mungkin saya dan Pak Anom mungkin bisa izin untuk ikut kegiatan rapat daring IKU mengenai IKU. Mudah-mudahan ya kalau memang bisa selesai ya mungkin nanti kita bisa langsung juga selesaikan. Baik, itu sedikit mungkin nanti para peserta sidang, Indra, Mega, dan Andara diharapkan untuk memaparkan hasil penelitiannya dengan sebaik-baiknya, ya. Gunakan waktu seefektif dan seefisien mungkin. Hari ini adalah penentuan, ya, untuk kalian bisa menyandang gelar sarjana hukum atau tidak. Ya, untuk itu harapan kami para tim penelaah, kalian betul-betul maksimal, jawab semua pertanyaan dari para tim penelaah dengan baik, catat semua masukan-masukan itu dengan baik, ya, yang kemudian memang jika memang ada perbaikan-perbaikan ke depan itu bisa menjadi referensi untuk perbaikan skripsi kalian. Ya, saya yakin mungkin semua, terutama orang-orang yang mungkin dekat dengan kalian, khususnya orang tua kalian, hari ini sedang menunggu apakah anak saya hari ini bisa lulus dengan baik menjadi seorang sarjana hukum. Untuk harapan kami, para tim penelaah, tim pembimbing juga berharap kalian bisa lulus pada hari ini. Dan kami yakin kalian bisa, kalian mampu untuk menampilkan yang terbaik pada hari ini.
Jadi itu sedikit tolong gunakan waktu sebaik mungkin, seefektif mungkin ya agar kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu sebagai pembuka dari saya. Mungkin sekiranya ada tambahan dari Pak Mas Nana gimana? Cukup Pak Kabid. Dari Pak Anom mungkin ada tambahan? Lanjut Pak, siap. Dari Pak Daniel? Tapi Ya. mungkin tidak ada kaitannya dengan apa yang dilaksanakan pada hari ini. Ya. Tetapi saya dapat ini di luar dari konteks ujian hari ini. Saya mendapatkan info dari salah seorang mahasiswa bimbingan saya bahwa dia tidak bisa ikut karena dia belum bisa melaksanakan ujian skripsi karena berkasnya kemungkinan hilang atau tercecer. Padahal itu sudah dilakukan, sudah diserahkan sekian hari yang lalu, sekian minggu yang lalu malah. Ya, mungkin kurang lebih dari 1 bulan dari sekarang. Nah, ini mungkin harus menjadi concern juga bagi bidang agar ini tidak terulang kembali, berkas hilang di Bu Ina, nggak tahu di Bu Ina atau di Pak Dayat atau di Pak Ridwan gitu. Sehingga mengakibatkan tentunya kerugian waktu dan materi bagi mahasiswa itu sendiri. Karena tidak ada tindak lanjut yang lebih cepat. Ini yang mungkin ke depannya perlu kita minimalisir. Tidak perlu terjadi lagi. Kan kasihan, justru malah yang belakangan mengurus malah yang bisa ujian. Sementara dia disuruh menunggu terus, nanti dicari berkasnya sampai waktunya habis untuk mendaftar. Nah, mungkin di sini perang bidan juga perlu dimaksimalkan untuk mengontrol dan itu tidak terulang kembali ya. Ya, apalagi dengan mudahnya dari pihak fakultas mengatakan hilang gitu. Ya, datang ke Bu Ina hilang, tahu, datang ke Pak Ridwan nggak tahu. Jadi ini juga yang harus menjadi konsen bagi kita semuanya untuk mengingatkan pihak fakultas agar kalau memang hilang segera gitu, segera ditindaklanjuti agar tidak merugikan pihak mahasiswa. Kasihan kalau harus menunggu, disuruh menunggu terus dan ujung-ujungnya tidak bisa ujian seperti ini. Itu mungkin masukan Pak Kabid dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daniel Amir atas masukannya, atas juga mungkin informasi yang diberikan. Mungkin sedikit bercerita saya dengan Pak Fandi juga mungkin bisa disampaikan Indra, Mega, Andara ya, yang mungkin juga detik-detik terakhir saya juga sampaikan Ica, Anissa Aulia, bahkan saya sampaikan sama Pak Afandi bisa tidak disidangkan itu, termasuk mereka juga ya tadi saya semakin bingung dengan birokrasi fakultas yang justru tambah sulit. Bagaimana teman-teman juga itu hampir detik terakhir mereka Mega, Indra juga hampir tidak bisa sidang, padahal sudah selesai skripsinya, hanya ke persoalan tanda tangan, bahkan persoalan menunggu nilai. Bahkan saya sudah sampaikan ini sebetulnya kok hal seperti ini menjadi kendala. Kasihan mahasiswa hanya bayar sekian juta hanya karena proses tanda tangan. Itu saya sudah sampaikan juga ke prodi langsung ya tadi suruh bayar aja, ya nggak bisa seperti itu. Saya bilang ini kan persoalannya persoalan administratif, tidak substansial. Ya, bolak-balik Cilegon, mungkin agak sulit menemuinya dan lain sebagainya ya. Itu juga dikoreksi berkali-kali, turun bolak-balik sampai 3-4 kali. Ini juga menjadi kendala yang akhirnya menjadi keterlambatan padanya. Ya seperti yang dialami Ica sebetulnya tidak perlu terjadi, harusnya hemat saya juga. Ya kalau memang perlu penjelasan atau perlu backup sebetulnya bisa. Nah itu yang sebetulnya harus didorong juga oleh teman-teman semua. Ya mungkin teman-teman juga sudah mengetahui ada pembimbing lain gitu kan yang juga kasihan sampai akhirnya tidak bisa sidang.
tidak bisa terlambat waktunya dan lain sebagainya gitu. Itu sudah saya sampaikan berkali-kali juga Pak Daniel terkait itu. Termasuk terakhir Ica juga bisa disampaikan Pak Sekri juga, ini kasihan amat hanya ke persoalan yang sebetulnya sangat-sangat tidak substansi gitu, sangat-sangat tidak substansial. Jadi ya sebetulnya bisa menyusul lah atau prosesnya bagaimana, ditambah juga kampus situasinya lockdown. Bahkan kita harus Jumat itu kan Indra, Mega itu sudah tidak bisa tadinya karena sudah lewat hari Jumat didorong. Nilai pada satu ada yang belum keluar, padahal sebetulnya sudah ngontrak. Nah itu seperti itu yang mungkin juga agak repot. Tidak jadi ditandatangani lagi, balik lagi, tidak jadi ditandatangani lagi, balik lagi. Gitu. Padahal waktunya sudah sangat mepet, akhirnya juga mungkin terlambat. Gitu Pak Daniel. Jadi memang untuk Mega, untuk Anissa juga begitu. Padahal kalaupun disidangkan sebetulnya ya bisa, cuman karena memang di proses di sananya tidak memungkinkan, tetap tidak bisa karena syaratnya kurang, ya itu katanya. Padahal hanya karena berkas itu hilang juga hilangnya bukan karena versinya Ica memang katanya sudah disampaikan di Bu Ina atau mungkin juga di bagian akademik. Jadi begitu Pak Daniel. Ya, betul Pak Kabit. Jadi mungkin biarlah ini menjadi pengalaman bagi fakultas, bagi prodi. Jangan ada Ica-Ica yang lain yang mengalami hal yang sama. Dan kemudian biarlah ini juga menjadi pengalaman kita semuanya, termasuk saya pribadi. Jika ada hal-hal seperti ini harus segera mendorong dan menyampaikan ke fakultas atau ke prodi. Karena kita kembalikan lagi, coba dalam posisi kita misalnya dalam posisi mahasiswa dan juga seperti itu mungkin bagaimana gitu. Ini bukan persoalan bayar SPP lagi atau tidak, tapi ini kan persoalannya kita harus kembali bahwa kita ini adalah pelayan sebenarnya Pak. Ya, Untuk Pak itu. Daniel. Ya. Baik, terima kasih Pak Kabit. Semoga ini bisa ditindaklanjuti nanti di prodi ataupun di fakultas, dan peran-peran dari pembimbing bayangan mungkin juga perlu jangan menjadi penghambat. Nggak apa-apa, bagus sebenarnya kalau dikoreksi, tetapi jangan sampai menjadi penghambat bagi mahasiswa yang memang sudah siap untuk ujian. Begitu Pak. Ya baik, terima kasih Pak Daniel. Jadi itu beberapa hal yang disampaikan sebelum kegiatan kita mulai. Baiklah, waktu sudah menunjukkan waktu 9:30. Untuk itu sesuai dengan ketentuan bahwa sidang kita pada hari ini dilakukan secara online atau daring, sudah memenuhi quorum, telah dihadiri oleh 4 tim perlaah, 3 orang mahasiswa teruji. Untuk itu, agar kegiatan hari ini, kegiatan sidang ini berjalan dengan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka kegiatan sidang pada hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk itu silakan para mahasiswa teruji mulai dari Megadia untuk menyampaikan presentasi skripsinya. Saudara Mega punya waktu kurang lebih 10-15 menit, ya. Gunakan waktu seefektif dan sebaik mungkin, ya. Sampaikan paparan Anda dengan sejelas-jelasnya. Silakan Saudara Megadia. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya panjatkan kembali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya ucapkan salam saya yang terhormat kepada Bapak Hilton Tanama Putra SHMH selaku Kepala Bidang Hukum Internasional juga penelaah pertama
Yang kedua, Bapak Mas Nana Jumena SHMH selaku penelaah kedua. Selanjutnya, Bapak Dr. Daniel SHMH selaku pembimbing pertama juga penelaah ketiga. Kemudian Bapak Surya Anom SHLLM selaku penelaah keempat sekaligus pembimbing kedua. Pada tanggal 8 Juli 2021, izinkan saya, Mega Diah Restu Widyoratri, menampilkan hasil skripsi saya yang berjudul Tinjauan Yuridis atas Larangan Sementara Impor Binatang Hidup dari Republik Rakyat Tiongkok di masa pandemi COVID-19 oleh pemerintah Indonesia dihubungkan dengan SPS Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures. Yang pertama yang akan saya jelaskan ialah latar belakang. Penyebaran virus COVID-19 di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia, berawal dari adanya klaster pneumonia dengan etiologi yang tidak jelas di kota Wuhan, China, berimplikasi pada munculnya kebijakan baru dalam menyikapi pandemi tersebut. Indonesia memutuskan untuk menerapkan tindakan sanitari dan fitosanitari dengan memberlakukan Permendak Nomor 10 Tahun 2020 tentang larangan sementara impor binatang hidup dari Republik Rakyat Tiongkok. Hal ini didasari oleh bahwa adanya kebutuhan akan pemenuhan perlindungan kesehatan dan keamanan untuk warga negara Indonesia dari penyebaran virus COVID-19 yang merupakan virus corona jenis varian baru yang belum ada lebih jauh pada saat itu penelitiannya. Maka Indonesia memutuskan untuk menghindari resiko penyebaran virus COVID-19 melalui komoditas impor dengan melakukan kebijakan sanitari dan fitosanitari melalui Permendak Nomor 10 Tahun 2020. Menanggapi hal ini, pihak Republik Rakyat Tiongkok melalui Duta Besar Cina yaitu Xiao Qian di Jakarta melakukan jumpa pers dan mengatakan bahwa hal ini dapat menjadi berdampak negatif pada hubungan dagang antara kedua negara dan hubungan diplomatik antara kedua negara. Duta Besar Cina juga mengungkit pernyataan dari Direktur Jenderal WHO bahwa tidak ada alasan apapun untuk mendiskriminasi perdagangan dengan China. Pihak China juga memberikan keterangan bahwa Indonesia tidak beralasan ilmiah dengan kebijakan tersebut dan bersikap overreact. Kebijakan sanitari dan fitosanitari sendiri ini diatur dalam kesepakatan SPS Agreement, yaitu kesepakatan di bawah naungan WTO yang berisi tentang hak dan kewajiban negara anggota WTO untuk dapat menerapkan kebijakan sanitari dan fitosanitari. Di dalam SPS Agreement sendiri ini tercantum juga beberapa syarat untuk dapat negara anggota menerapkan kebijakan-kebijakan sanitari dan fitosanitari tersebut. Yang pertama ialah harmonization, yang kedua equivalence, yang ketiga assessment of risk and determination of the appropriate level of sanitary and phytosanitary protection, kemudian adaptation to regional condition including pest or disease-free areas and areas of low pest disease, prevalence, dan transparency. Adapun identifikasi masalah yang dijadikan dalam skripsi ini ialah apakah kebijakan larangan impor sementara binatang hidup dari RRT selama pandemi COVID-19 oleh pemerintah Indonesia telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh SPS Agreement, kemudian bagaimana akibat dari implementasi larangan sementara impor binatang hidup oleh pemerintah Indonesia dari Republik Rakyat Tiongkok. Tujuan penelitiannya yaitu mengetahui kebijakan larangan sementara impor binatang hidup dari China selama pandemi COVID-19 oleh pemerintah Indonesia telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh SPS Agreement, kemudian mengetahui akibat dari implementasi kebijakan larangan sementara impor binatang hidup dari China selama pandemi COVID-19 oleh pemerintah Indonesia. Metode penelitian yang akan digunakan yaitu adalah metode yuridis normatif, kemudian spesifikasi penelitiannya yaitu penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang dipakai seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, kemudian bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, tesis, disertasi, maupun jurnal, dan bahan hukum tersier pelengkap seperti kamus hukum ataupun kamus besar bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu adalah studi kepustakaan dan wawancara. Saya melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Koordinator Perikanan dan Kehutanan Kementerian Perdagangan, kemudian analisis data yang digunakan ialah analisis data kualitatif. Lokasi penelitiannya yaitu Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Selanjutnya ialah saya akan menjelaskan bab 2 yaitu tinjauan teoritis larangan sementara impor binatang hidup dari Republik Rakyat
Tiongkok. Kerangka pemikiran atau landasan teori yang saya gunakan dalam skripsi kali ini ialah Theories of Justice Liberal yang dikemukakan oleh Frank J. Garcia dan teori incidental protectionism yang dikemukakan oleh Philip I. Levy. Theory of Justice Liberal ini pada awalnya adalah teori yang dikemukakan oleh John Rawls yang kemudian dikembangkan oleh Frank J. Garcia. Frank J. Garcia sendiri menarik kesimpulan bahwa teori ini memiliki ciri-ciri yaitu hukum perdagangan internasional yang adil harus dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi kesetaraan moral seluruh individu yang terpengaruh olehnya. Kemudian yang kedua, perdagangan internasional harus beroperasi sedemikian rupa untuk kepentingan-kepentingan negara yang paling tidak diuntungkan, dalam hal ini yaitu penerapan prinsip special and differential treatment. Yang ketiga yaitu liberal justice mempersyaratkan bahwa hukum perdagangan internasional tidak mengorbankan hak-hak asasi manusia dalam rangka pencapaian keuntungannya. Kemudian Frank J. Garcia juga mengungkapkan bahwa setidaknya ada 3 hal theories of justice liberal diperlukan dalam hukum perdagangan internasional, yaitu secara normatif adalah untuk menghindari konflik dan kerancuan institusional maupun doktrinal. Yang kedua, untuk memulihkan keadaan-keadaan akibat kegagalan-kegagalan dalam penerapan free trade. Yang ketiga yaitu sebagai penekanan bahwa kewajiban-kewajiban moral harus diterapkan sama, baik terhadap peraturan-peraturan yang mengatur hubungan-hubungan domestik maupun terhadap hukum perdagangan internasional yang mengatur para mitra dagang asing. Kemudian teori incidental protectionism. Teori incidental protectionism ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Philip I. Levy dalam bukunya Imaginative Obstruction yang membahas bahwa incidental protectionism ini merupakan bentuk kebijakan proteksionisme yang tidak secara eksplisit mendiskriminasi produk dari luar negeri. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan ketetapan-ketetapan yang memiliki legitimasi yang kuat sebagai persyaratan atas produk luar yang akan masuk pasar domestik. Jenis proteksionisme ini memasukkan unsur-unsur non-perdagangan dalam persyaratan impor produk seperti standar kesehatan dan keamanan. Yang selanjutnya yaitu ialah korelasi Theory of Justice Liberal dan Incidental Protectionism dalam larangan impor binatang hidup. Menurut saya, kedua teori ini sangatlah relevan digunakan dalam skripsi kali ini. Bahkan Theory of Justice Liberal juga melengkapi dari teori incidental protectionism ini. Yang pertama yaitu poin ketiga dari ciri-ciri Theory of Justice Liberal yang dikemukakan oleh Frank J. Garcia menyebutkan liberal justice mempersyaratkan bahwa hukum perdagangan internasional tidak mengorbankan hak-hak asasi manusia dan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak asasi manusia dalam rangka pencapaian keuntungannya. Menurut saya, dari apa yang dijelaskan Frank J. Garcia ini bahwa dalam rangka pencapaian suatu perdagangan internasional, hak-hak kesehatan yang sudah menjadi hak-hak dasar manusia harus dilindungi, tidak boleh dikesampingkan hanya untuk demi pencapaian keuntungan dari kegiatan perdagangan internasional. Kemudian kenapa teori justice ini teori of justice liberal ini dibutuhkan dalam hukum perdagangan internasional, yaitu pada yang poin pertama itu secara normatif adalah untuk menghindari konflik dan kerancuan institusional maupun doktrinal. Dalam hal ini, Indonesia harus mempertimbangkan klaim terhadap keadilan dalam pemberlakuan kebijakannya, di mana Indonesia harus menemukan bukti-bukti konkret bahwa virus COVID-19 binatang hidup dapat menjadi media penyebaran virus COVID-19 dari Cina, agar pemberlakuan ini dapat dikatakan adil, tidak mengada-ngada, dan tidak sepihak. Kemudian korelasi yang dari incidental protectionism ini, esensi dari incidental protectionism ini adalah di mana saat produk yang memiliki kekurangan dianggap sebagai kecacatan yang tidak dapat ditolerir, bahwa Indonesia beranggapan bahwa binatang hidup dari Republik Rakyat Tiongkok di mana Cina merupakan epicentrum wabah virus COVID-19, memiliki resiko kecacatan dalam produk impornya yaitu binatang hidup. Maka kecacatan tersebut dianggap Indonesia sudah tidak dapat ditolerir. Kemudian relevansi antara teori of justice liberal dan incidental protectionism ini yaitu sebagai penekanan-penekanan bahwa kewajiban-kewajiban moral ini harus diterapkan sama baik terhadap peraturan-peraturan yang mengatur hubungan-hubungan domestik terhadap pedagang internasional yang mengatur para mitra dagang asing, bahwa perlindungan
kesehatan melalui tindakan sanitari dan fitosanitari ini yang diterapkan oleh Indonesia harus dilakukan secara adil, harus dilakukan dengan prasyarat kewajiban-kewajiban moral liberal dengan adanya pertimbangan ilmiah, tidak semena-mena, dan harus mengikuti persyaratan-persyaratan dengan hukum yang ada agar tidak dijadikan sebagai upaya diskriminasi dari produk lain. Kemudian yang bab 3 yaitu saya akan menjelaskan yang pertama yaitu ialah kasus posisi. Kasus posisi dari larangan impor binatang hidup ini ialah Indonesia memutuskan untuk mengambil tindakan sanitari dan fitosanitari dalam rangka kebutuhan darurat akan pelindungan kesehatan dan keamanan warga negara Indonesia selama pandemi COVID-19 dengan mengeluarkan dan memberlakukan Permendak nomor 10 tahun 2020 tentang larangan sementara impor binatang hidup dari Republik Rakyat Tiongkok. Adapun jenis binatang hidup yang dilarang impor sementaranya yaitu ialah kuda, keledai, bagal, hini, sapi, sapi jantan, oksen, kerbau, babi hidup, biri-biri hidup, kambing hidup, hingga paus, lumba-lumba, anjing laut, singa laut, beruang laut, unta, kelinci, ular, penyu, burung, dan lain-lain. Indonesia juga mengeluarkan notifikasi yang bersifat emergensi yang diajukan kepada SPSWTO bahwa Indonesia mensyaratkan bahwa setiap kegiatan impor binatang hidup dari mitra dagang yang termasuk hewan peliharaan dan mamalia dari negara yang tidak bebas dari virus COVID-19 harus disertai dengan sertifikat penyataan bebas dari COVID-19 dan sertifikasi analisa laboratorium bahwa produk binatang hidup telah teruji negatif COVID-19 dari laboratorium terakreditasi atau laboratorium resmi dari negara asal pengekspor. Kemudian analisa hukum. Sebelum dapat memberlakukan kebijakan ini, Indonesia haruslah mempunyai mempunyai alasan-alasan hukum yang sesuai dengan kebijakan yang ada. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu definisi dari objek penelitian ini yaitu adalah impor binatang hidup. Impor sendiri memiliki definisi pada pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Kemudian definisi binatang hidup ini dijelaskan dalam pasal 1 Permendak Nomor 10 Tahun 2020. Binatang adalah hewan atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan atau udara, baik yang dipelihara maupun yang ada di habitatnya. Kemudian kita harus memahami dulu apakah ada alasan-alasan untuk melarang impor yang diatur dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, pemerintah dapat melarang impor dengan alasan-alasan sebagai berikut, yaitu untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat. Yang kedua, untuk melindungi hak kekayaan intelektual, dan atau untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. Kemudian pemerintah Indonesia juga diperbolehkan untuk membatasi impor apabila adanya alasan untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum dan atau untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan. Kemudian kita harus memahami kategori penyakit hewan untuk memahami apakah virus COVID-19 ini dapat dikategorikan sebagai penyakit hewan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, yaitu pasal 1 angka 2 mencantumkan bahwa penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah penyakit hewan menular. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit lainnya. Media perantaranya itu air, udara, tanah. Kemudian penyakit hewan strategis. Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan atau kematian hewan yang tinggi. Yang keempat yaitu adalah zoonosis. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya. Kemudian kategori-kategori media pembawa penyakit ini juga harus dipahami. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Kemudian ada jenis-jenis hewan yang diatur impornya. Hal ini dijelaskan dalam Permendak Nomor 72 Tahun 2019 tentang ketentuan ekspor dan impor produk hewan dan hewan. Kemudian dalam
pelaksanaan pengendalian penyakit hewan ada beberapa tahap yang harus dilakukan pemerintah Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan harus dilakukan melalui kegiatan surveillance, pemetaan, penyidikan, peringatan dini, pemeriksaan, dan pengujian serta pelaporan. Kemudian pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan dilakukan oleh laboratorium veteriner yang terakreditasi. Nah, menurut penulis, pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa hal-hal ini sudah diterapkan untuk memberlakukan kebijakan ini. Yang pertama yaitu apakah alasan-alasannya telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan. 5 menit lagi ya waktunya. Kenapa, Pak? 5 menit lagi. Oke. Terus apakah virus COVID-19 dapat dijadikan sebagai kategori penyakit hewan yang dapat menular kepada manusia? Kemudian apakah proses-proses pengidentifikasian penyakit hewan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Kemudian larangan sementara impor binatang hidup ini memiliki dasar-dasar hukum yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan, dan artikel XXGATT tahun 1994. Kemudian masuk ke bab 4 yaitu analisis penerapan SPS Agreement dalam larangan sementara impor binatang hidup dari Republik Rakyat Tiongkok di masa pandemi COVID-19. Pemberendak ini pada intinya yaitu importir dilarang melakukan kegiatan impor hewan hidup yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok atau transit dari Republik Rakyat Tiongkok. Importir wajib mengembalikan hewan kembali ke negara asal atau memusnahkan sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang ada. Apabila importir tidak melaksanakan kewajiban tersebut dalam jangka waktu 10 hari, importir akan disanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Kemudian analisis apakah telah sesuai dengan apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam SPS Agreement. SPS Agreement sendiri memberikan syarat-syarat untuk dapat negara anggota menerapkan kebijakan tersebut, yaitu harmonization, equivalence, dan lain-lain. Dalam harmonization ini, bahwa negara anggota harus mengikuti standar, pedoman, dan rekomendasi internasional, kemudian harus didasarkan pada pertimbangan ilmiah. Hasil penelitian saya yang menunjukkan bahwa Kementerian Perdagangan sendiri tidak memiliki bukti ilmiah bahwa binatang hidup dapat menjadi penyebaran virus COVID-19. Hal ini juga sudah sangat melanggar dari persyaratan tersebut. Apalagi rekomendasi internasional, yaitu Direktur Jenderal WHO, tidak memperbolehkan adanya diskriminasi akan kegiatan perdagangan dengan Cina. Kemudian ada equivalence, yaitu prinsip penyetaraan, bahwa setiap tindakan sanitari dan fitosanitari yang ingin ditetapkan harus diterima oleh negara para mitra dagang ini. Dalam hal ini, walaupun Cina menerima pemberlakuan ini, Cina dikhawatirkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan bahwa Cina akan memberikan tindakan balasan. Kemudian assessment of risk and determination ini mensyaratkan bahwa negara anggota harus memiliki analisis risiko. Analisis risiko Indonesia sendiri hanya didasarkan pada kekhawatiran akan binatang hidup dapat menjadi media penyebaran virus COVID-19. Kemudian adaptation to regional condition, including pest disease-free areas and area of low pest disease ini juga sudah diterapkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Dan transparansi ini dijelaskan dalam Permentan Nomor 11 Tahun 2016 bahwa Indonesia telah melakukan notifikasi yang emergensi dan mempublikasikannya melalui portal resmi WTO. Kemudian akibat pelaksanaan larangan sementara impor binatang hidup dari Republik Rakyat Tiongkok. Yang pertama adalah munculnya pandangan bahwa kebijakan ini dapat memicu hubungan negatif di antara Indonesia dan Tiongkok. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Duta Besar Cina untuk Indonesia mengatakan bahwa pemberlakuan peraturan ini akan menciptakan hubungan negatif terhadap perdagangan maupun diplomatik kedua negara. Kemudian adanya potensi ancaman bagi Indonesia akan kemungkinan balasan dari Tiongkok. Hasil wawancara yang saya lakukan, pihak Indonesia mengkhawatirkan adanya tindakan balasan, yaitu pada September tahun 2020 kemarin, produk ekspor perikanan Indonesia ditolak oleh Cina dengan alasan adanya virus COVID-19 pada kemasan.
hal ini sampai saat ini masih dilakukan penyelidikan dan ekspor perikanan dari Indonesia ke Cina itu masih diberhentikan. Hal ini sangat merugikan mengingat bahwa Cina merupakan importir perikanan dari Indonesia terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Kemudian adanya potensi ancaman pengajuan gugatan kepada Dispute Settlement Body WTO mengingat bahwa dasar Indonesia memberlakukan kebijakan ini sangatlah kurang lemah karena hanya didasarkan pada risiko dugaan penyebaran virus COVID-19 melalui binatang hidup. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama simpulannya yaitu yang pertama dalam SPS Agreement mengatur hak dan kewajiban para negara anggotanya. Kewajiban negara anggota ialah bahwa negara anggota harus memastikan bahwa tindakan-tindakan sanitari dan fitosanitari hanya diterapkan apabila untuk melindungi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian akibat dari pemberlakuan ini, Duta Besar Cina untuk Indonesia menyatakan protesnya bahwa penghentian impor itu akan menyebabkan hubungan negatif antara kedua negara. Kemudian sarannya, pemerintah Indonesia harus dapat memberikan bukti-bukti ilmiah jika ingin menerapkan tindakan sanitari dan fitosanitari. Kemudian pemerintah Indonesia harus memastikan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan dalam SPS Agreement. Kemudian menurut penulis alternatif lain, apabila Indonesia tidak dapat membuktikan secara ilmiah dan tetap menginginkan tindakan sanitari dan fitosanitari tersebut, baiknya hanya dilakukan pengetatan saja, bukan pelarangan impor. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, Saudari Dia, Anda sudah cukup? Sudah, Pak. Oke. Baik, untuk yang berikutnya silahkan Saudara Andara Destinita untuk menyampaikan PowerPoint atau presentasi dari skripsinya. Ya, silakan Saudara Andara. Baik, Bapak. Apakah suara saya jelas, Pak? Maaf. Jelas. Ya, jelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur pada kesempatan pagi ini, saya Andara Destinita pada tanggal 8 Juli 2021, saya akan melaksanakan sidang skripsi bidang hukum internasional. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Hilton Tarnama Putra, SHMH, selaku Ketua Bidang Hukum Internasional dan selaku Penelaah 1. Terima kasih kepada Bapak Surya Anom SHLLM, selaku penelaah. Terima kasih kepada Bapak Dr. Daniel SHMH, selaku penelaah 3 dan selaku pembimbing satu saya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Mas Nana Jumena sebagai penelaah 4 dan selaku pembimbing 2 saya. Pada sidang skripsi ini saya mengangkat judul yakni efektivitas Konvensi Den Haag 1907 terhadap perkembangan konflik bersenjata modern. Studi kasusnya yaitu pembunuhan Jenderal Qasem Sulaiman di Irak. Latar belakangnya, pengaturan dasar yang paling utama dalam menggunakan sarana atau alat untuk melakukan peperangan atau means of warfare dalam suatu sengketa bersenjata ialah keterbatasan dalam memilih dan menggunakan sarana atau alat berperang. Prinsip ini juga tercantum dalam ketentuan pasal 22 Hague Regulation yang menyatakan bahwa hak beligransi atau tentara untuk menggunakan sarana dan menghancurkan musuh adalah tidak terbatas, is not unlimited. Namun pada perkembangannya dalam berperang masih saja tidak memerhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan berperang yang ada pada perangkat hukum internasional. Di antaranya pada kasus pembunuhan Jenderal Qasem Sulaiman di Irak oleh Amerika Serikat dalam penggunaan senjata tidak terbatas yang sebagaimana telah diatur dalam Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 tentang sarana dan metode berperang yang telah dilanggar. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini,
Apakah Konvensi Den Haag 1907 cukup efektif dalam penanganan kasus penembakan Jenderal Qasem Sulaiman di Irak? Dan yang kedua, apakah Konvensi Den Haag 1907 tentang sarana perang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan konflik bersenjata modern? Adapun tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui efektivitas Konvensi Den Haag 1907 tentang perang dalam penanganan kasus penembakan Jenderal Qasem Sulaiman di Irak. Yang kedua, untuk mengetahui Konvensi Den Haag 1907 tentang sarana perang masih relevan atau tidak dengan perkembangan konflik bersenjata modern. Adapun kegunaan penelitian yang pertama secara teoritis, hasil penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, yaitu ilmu hukum internasional khususnya. Yang ketiga, memperluas wawasan peneliti dan pembaca pada umumnya. Adapun kerangka penelitian, dalam prinsip efektivitas ini menekankan pada suatu kegiatan atau aktivitas dapat dikatakan efektif bila memenuhi beberapa kriteria tertentu. Efektivitas sangat berhubungan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, serta adanya usaha atau partisipasi aktif dari pelaksana tugas tersebut. Selanjutnya ada prinsip proporsionalitas, yakni adalah prinsip yang diterapkan untuk membatasi kerusakan yang dilakukan oleh operasi militer dengan masyarakat, bahwa akibat dari sarana dan metode perang yang digunakan tidak boleh berlebihan dengan keuntungan militer yang diharapkan. Prinsip ini ditujukan agar perang atau penggunaan senjata tidak menimbulkan korban, kerusakan, dan penderitaan yang berlebihan yang tidak berkaitan dengan tujuan-tujuan militer atau unnecessary suffering principle. Adapun metode pemikiran, yakni metode penelitian yuridis normatif, jenis penelitiannya adalah deskriptif analis, sumber datanya yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dan teknik pengumpulan data menggunakan library research atau studi kepustakaan, analisis data yakni kualitatif. Adapun tinjauan dari teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Anthony Allott yakni hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan, dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau penerapan hukum dalam suasana baru yang berbeda. Hukum akan sanggup menyelesaikan. Adapun prinsip proporsionalitas menyatakan bahwa kerusakan yang akan diderita oleh penduduk sipil atau objek-objek sipil harus proporsional sifatnya dan tidak berlebihan dalam kaitan dengan diperolehnya keuntungan militer yang nyata dan langsung yang dapat diperkirakan akibat dilakukannya serangan terhadap sasaran militer. Adapun studi case atau studi kasusnya, saya mengangkat tentang fakta-fakta hukum pembunuhan Jenderal Qasem Sulaiman, lalu ada analisis kasus pembunuhan Jenderal Qasem Sulaiman, dan ada pula dasar hukum penggunaan sarana perang. Dan di dalam analisis kasus juga saya memaparkan tentang beberapa fakta-fakta hukum pembunuhan Jenderal Qasem Sulaiman dan tindakan Amerika Serikat membunuh Jenderal Qasem Sulaiman tanpa serangan besar atau ancaman serangan yang jelas terhadap otonomi dasar Amerika Serikat adalah tindakan perang ilegal. Pembunuhan yang dilakukan di wilayah Irak tanpa persetujuan yang jelas dari Irak adalah masalah tambahan. Para penjabat Amerika Serikat telah menyatakan bahwa membunuh Sulaiman adalah bagian dari pertahanan diri, karena ia membantu merencanakan atau mungkin telah merencanakan tindakan mematikan terhadap warga Amerika di Timur Tengah. Namun penggunaan kekuatan dalam hukum internasional harus memperhitungkan masalah kebutuhan, kedekatan, dan proporsionalitas. Dan ini beberapa dasar hukum sarana perang, yakni Konvensi Den Haag 1899, Konvensi Den Haag 1907, dan Protokol Tambahan 1977.
efektivitas Konvensi Den Haag 1907 terhadap perkembangan konflik bersenjata modern. Di dalam Konvensi Den Haag 1907 yang mengatur tentang pelarangan penggunaan senjata tertentu antara lain pada pasal 22 yang menyatakan hak negara yang berperang untuk memakai cara untuk melukai musuh adalah tidak terbatas atau terbatas. Di samping prinsip penggunaan senjata yang sifatnya terbatas, larangan penggunaan senjata, proyektil, atau material yang dapat menyebabkan penderitaan yang tidak perlu pada pasal 23E. Sebagaimana tentang alat berperang, Konvensi 4 dari Konvensi Den Haag ini juga mengatur tentang metode berperang. Metode berperang diatur dalam beberapa ketentuan sebagai contoh pasal 23 ayat B, melarang untuk membunuh atau melukai orang dari pihak musuh secara curang atau khianat. Jelas dalam kasus pembunuhan Jenderal Qasem Sulaiman yang dilakukan oleh Amerika Serikat, ini melanggar. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, Konvensi Den Haag 1907 tentang sarana perang dalam perkembangan konflik bersenjata modern tidak efektif karena terdapat beberapa pasal yang sudah tidak efektif lagi. Sebagaimana dalam pasal 23E Konvensi Den Haag 1907 tentang larangan penggunaan senjata, proyektil, atau material yang dapat menyebabkan penderitaan yang tidak perlu. Dan pasal 23B tentang larangan untuk membunuh atau melukai orang dari pihak musuh secara curang atau khianat sudah tidak efektif lagi karena dikarenakan perkembangan konflik bersenjata modern saat ini belum mengatur peraturan tentang penggunaan aerial name vehicle atau pesawat tanpa awak atau drone sebagai alat berperang atau senjata untuk berperang. Dan dalam penggunaan drone dalam berperang saat ini kurang memperhatikan prinsip-prinsip dasar yang telah diatur dalam hukum humaniter internasional. Adapun kesimpulan yang kedua yakni relevansi Konvensi Den Haag 1907 tentang sarana perang dalam penanganan kasus pembunuhan Jenderal Qasem Sulaiman di Irak yakni Konvensi Den Haag keempat tahun 1907 tidak relevan lagi karena tidak adanya pengaturan yang dibuat khusus dalam penggunaan drone sebagai senjata berperang, sehingga mengakibatkan penderitaan dan luka-luka yang tidak perlu, yang mana dalam pembunuhan Jenderal Qasem Sulaiman yang dilakukan oleh pihak Amerika Serikat ini tidaklah proporsional dalam berperang karena tidak sesuai dengan hukum humaniter internasional. Penggunaan drone hanya dapat digunakan sebagai sarana pengintai saja. Namun, pada kasus pembunuhan Jenderal Qasem Sulaiman dijadikan sebagai alat peluncur roket yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang tidak perlu di luar sasaran. Adapun saran saya terhadap penelitian ini, yang pertama menyarankan kepada PBB melalui pemerintah Indonesia agar melakukan amandemen terhadap Konvensi Den Haag 1907 tentang sarana perang, dan yang kedua agar mengisi kekosongan hukum terkait pada penggunaan cyber war. Diperlukan satu perjanjian internasional terkait dengan penggunaan cyber war atau drone. Yang ketiga, agar para pihak dalam konflik bersenjata modern menghormati prinsip pembedaan, prinsip kemanusiaan, dan prinsip proporsional, dan juga prinsip kesatriaan dalam konflik bersenjata. Oke, thank you for your attention. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah cukup Saudara Andara penyampaiannya? Sudah, Bapak. Oke, baik. Untuk yang berikutnya, langsung saja Saudara Indra Midian untuk menyampaikan presentasi skripsi Saudara. Saudara punya waktu 10-15 menit, gunakan waktu sebaik mungkin. Silakan Saudara Indra Midian. Terima kasih Pak atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Punten. Oh ya, sudah. Lanjut. Baik, pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita masih bisa diberikan kesehatan pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Daniel SHMH selaku penelaah 1, Bapak Mas Nana Jumaina SHMH selaku penelaah 2, Bapak Hilton Tanama Putra SHMH selaku penelaah 3 sekaligus pembimbing 1, Bapak Suryanom SH LLM penelaah 4 sekaligus pembimbing 2,
serta Bapak Afandi Sitamala SHMH selaku Sekretaris Bidang HI dan rekan-rekan yang sedang teruji pada hari ini. Baik, di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pelaksanaan Pembatasan Impor Barang berdasarkan WTO Agreement Import Licensing Procedure. Studi kasus pembatasan impor barang hortikultura oleh Indonesia. Dampak globalisasi pada sekarang ini memiliki dampak yang sangat banyak di aspek ekonomi. Jadi di dalam membangun suatu negara memerlukan akumulasi kekayaan dari kapital. Salah satu caranya dengan digalakkan perdagangan internasional untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perdagangan internasional terdapat proteksi dan pembatasan perdagangan, yang mana proteksi dan pembatasan perdagangan ini memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing suatu negara yang sedang melakukan perdagangan internasional. Hal ini tentunya perlu dijaga dengan membentuk suatu kesepakatan berupa aturan hukum yang fair dengan menciptakan organisasi WTO. WTO sendiri dibentuk sebagai forum untuk negosiasi perdagangan, kebijakan perdagangan nasional, bantuan teknis, dan pelatihan untuk negara-negara berkembang. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perdagangan internasional terdapat proteksi pembatasan perdagangan. Salah satu bentuk proteksi perdagangan adalah usaha-usaha pemerintah dalam membatasi suara lain dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang penting dalam pembangunan negara dan kemakmuran perekonomian negara. Nah, dari suatu perjanjian-perjanjian, salah satunya adalah suatu perjanjian yang disebut Agreement on Import Licensing Procedures, di mana perjanjian ini berisi prosedur administratif yang digunakan sebagai perdagangan administrasi yang berwenang dan harus dipenuhi sebelum proses impor barang, termasuk negara Indonesia dalam menetapkan sejauh mana importir dalam melakukan kegiatan impor. Yang menjadi salah satu contoh kasus pembatasan impor ini dilakukan oleh Indonesia dengan mengeluarkan suatu kebijakan, yaitu Permentan, Peraturan Menteri Pertanian nomor 24 tahun 2018 dan Permendak nomor 64 tahun 2018 tentang RIPH, rekomendasi impor produk hortikultura, dan Permentan nomor 23 tahun 2018 tentang serta Permendak nomor 65 tentang hewan dan produk hewan. Tindakan ini digugat oleh Amerika Serikat dan New Zealand di WTO. Gugatan tersebut terungkap dari hasil Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body yang tertanggal pada 18 Januari 2019 dengan judul Indonesia Importation of Horticultural Products, Animals and Animals Products, Status Reports regarding implementation of the DSB recommendations and rulings by Indonesia. Jadi di dalam tuntutannya kepada Amerika dan New Zealand mengklaim bahwa Indonesia telah melanggar ketentuan WTO Agreement on Import Licensing Procedures, yaitu di dalam pasal 1 ayat 3, di mana berisi mengatur terkait aturan untuk prosedur perizinan impor yang harus netral dalam penerapannya. Di pasal 3 ayat 2 berisi tentang larangan memiliki efek pembatasan perdagangan atau distortif pada impor selain yang disebabkan oleh penanganan pembatasan. Pasal 3 ayat 3 berisi tentang pengharusan dan mempublikasian informasi yang cukup untuk anggota dan pedagang lain untuk mengetahui dasar pemberian dan atau alokasi lisensi. Adapun identifikasi masalah yang saya buat di penelitian ini adalah bagaimanakah mekanisme pembatasan perdagangan menurut WTO. Yang kedua, bagaimanakah penerapan WTO Agreement on Import Licensing Procedures dalam pembatasan impor hortikultura di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisa peraturan WTO Agreement on Import Licensing Procedures yang berkaitan dengan pembatasan impor dalam perdagangan internasional.
Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pembatasan impor dalam ketentuan WTO Agreement on Import Licensing Products dalam pembatasan impor hortikultura di Indonesia. Adapun kegunaan penelitian, yang pertama kegunaan teoritis, diharapkan dengan adanya hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan bidang ilmu hukum internasional dan dapat dimanfaatkan sebagai acuan dalam pembelajaran hukum ekonomi dan perdagangan internasional. Yang kedua, berguna bagi pengembangan keilmuan dan dalam hal mengimplementasikan peraturan-peraturan yang telah diatur oleh Organisasi Perdagangan Internasional. Kegunaan teoritis, yang pertama, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat membantu dan membuka wawasan bagi para pihak yang ingin mempelajari dan membutuhkan pengetahuan dari pokok-pokok permasalahan yang diteliti secara efektif dan efisien. Yang kedua, diharapkan dari penelitian ini sebagai bahan bacaan dan pengetahuan dalam perkembangan pembatasan impor tentang hortikultura. Adapun kerangka pemikiran yang saya buat, yang pertama adalah dari prinsip non-diskriminasi, yaitu salah satu prinsip dan kebijakan yang ditetapkan oleh WTO. Dalam prinsip non-diskriminasi terdapat dua prinsip utama dalam hukum WTO, yaitu MFN atau Most Favored Nation dan prinsip National Treatment. Secara ringkas, kedua prinsip ini diterapkan untuk melarang suatu negara melakukan tindakan diskriminasi dengan negara lainnya. Yang kedua, asas Pacta Sunt Servanda, di mana asas ini merupakan asas dalam hukum internasional yang dimuat dalam Konvensi Wina 1969 tentang perjanjian internasional, artikel 26, yang artinya setiap perjanjian yang telah memiliki kekuatan mengikat terhadap para pihak, maka para pihak yang bersangkutan harus menghormati dan mentaati perjanjian dengan itikat baik. Metode penulisan dalam penelitian kali ini, yang pertama, metode pendekatan yuridis normatif atau dalam istilah lain pendekatan studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian ini tipe deskriptif analitis dan sumber datanya menggunakan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang saya ambil dilakukan dengan library research, studi kepustakaan dan internet. Analisis data, analisis kualitatif terhadap pendekatan peraturan-peraturan atau norma terkait tanpa menggunakan rumus atau angka. Lokasi penelitian yang pertama itu di Perpustakaan Eva Untirta, Perpustakaan Umum Untirta, dan perpustakaan lainnya. Dari hasil penelitian dalam skripsi ini, seperti halnya dalam pasal 2 WTO Agreement on Import Licensing Procedures, membahas tentang non-automatic import licensing yang menjelaskan bahwa persyaratan lisensi untuk tujuan selain penerapan menjelaskan bahwa persyaratan lisensi untuk tujuan selain penerapan kuantitatif pembatasan. Anggota harus mempublikasikan informasi yang cukup untuk anggota lain untuk mengetahui dasar pemberian alokasi lisensi. Saat ini Indonesia masih kurang jelas dalam hal pempublikasian terkait hal dasar tersebut. Maka dapat dikatakan Indonesia belum menerapkan ketentuan terkait non-automatic import licensing. Dari kesimpulannya, yang pertama, ketentuan WTO Agreement on Import Licensing Procedures merupakan bentuk perwujudan pembatasan impor yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip WTO. Yang kedua, Indonesia telah berhasil menyesuaikan ketentuan peraturan pembatasan impor barangnya dengan prinsip-prinsip WTO. Karena dalam peraturannya Indonesia tidak mengatur mengenai jumlah kuota yang diimpor ke Indonesia. Indonesia hanya mengatur segala ketentuan terkait prosedur administratif saja. Adapun saran dalam penelitian ini, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, terdapat saran yang ingin disampaikan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang telah dikaji oleh penulis. Adapun saran tersebut adalah pemerintah Indonesia perlu melakukan penyesuaian lebih lanjut terkait transparansi dan lisensi non-otomatis dalam regulasi nasional yang disesuaikan dengan WTO Agreement on Import Licensing Procedures. Hal ini karena Indonesia telah mempunyai kewajiban nasional untuk menerapkan segala ketentuan WTO. Sekian dari presentasi yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau lafal yang kurang jelas. Terima kasih, Pak. Baik, sudah cukup, Saudara Indra? Sudah, Pak. Sudah cukup, Pak. Oke, baik. Baik, untuk itu
nanti para mahasiswa teruji akan diatur untuk masuk ke break room-nya masing-masing para tim penelaah. Pak Sekretaris sudah siap? Ini berarti yang mau nguji duluan Pak Nana ya, di roomnya Pak Nana. Pak Kabit mau nguji atau mau ikut rapat dulu sama Pak Surya? Sudah mulai rapatnya ya? Belum, baru join 8 orang. Belum mulai tapi. Oh, saya mungkin bisa nguji dulu. Oke, nguji 1 ya, berarti 2 ke Pak Surya. Apakah mau menguji juga sekarang atau nanti? Kalau saya nanti mungkin Pak. Oke, kalau begitu Pak Surya bisa join, bisa alif dulu, nanti join ke rapatnya fakultas, biar Pak Nana dan Pak Kabit aja dulu, saya breakdown ke room, nanti join lagi aja Pak Surya ketika ready ya. Baik, saya urung tidak ikut untuk sidang dulu ya. Siap. Saya mohon diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, mohon izin kalau begitu saya breakdown ke breakout room masing-masing. Pak Daniel keluar. Pak Daniel nanti join lagi. Tadi keluar dulu. Saya break ke room ya Pak ya. Indra ke Pak Nana duluan. Terus Andara ke Pak Kabit. Dan Mega nunggu giliran setelah Indra di Pak Nana ya. Oke, silakan. Bapak, saya nantikan ya Pak joinnya. Join sekarang aja Mega. Join yang ke Pak Nana. Sebentar, saya taruh. Mega. Udah. Mega tinggal join ke Pak Nana.